Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Noaya dengan NPM 2021 155000047. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Nusantara. Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama Allah yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat pedoman dan aturan demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ada 3 hal yang menjadi sendi utama dalam agama Islam itu sendiri, yakni iman, Islam, dan ihsan. Kalian tahu nggak sih, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data terbaru dari World Population Review, Indonesia menduduki peringkat 1 dengan jumlah populasi terbesar sebanyak 231 juta jiwa. Mengapa mayoritas Muslim? Yang pertama, Islam dipandang sebagai ajaran agama yang ideal karena tidak mengenal sistem kasta, sehingga setiap pemeluknya memiliki kesamaan dan kesetaraan hak tanpa ada diskriminasi. Yang kedua, ajaran Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai dan tidak bersifat memaksa, sehingga penduduk bisa menerima Islam dengan baik. Yang ketiga, nilai-nilai Islam dianggap cocok dan sesuai dengan pandangan hidup mayoritas penduduk Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam awalnya masuk di daerah pesisir pantai, kemudian diteruskan ke pedalaman oleh para ulama. Mengenai kapan dan siapa yang membawa Islam masuk pertama kali di Indonesia, ada 3 teori yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah teori Gujarat. Dalam teori Gujarat dikatakan bahwa sebenarnya Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, dan masuknya Islam pada abad ke-8 Masehi. Teori ini didasarkan pada corak ajaran agama Islam cenderung warnanya adalah tasawuf. Teori ini diungkapkan oleh Snook, Hook Roach, dan J. Pinip. Buktinya adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297. Selanjutnya adalah teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah merupakan teori masuknya Islam yang masuk di Indonesia yang berasal dari Arab, yakni Mekah dan Madinah, pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriah. Buktinya adalah perkampungan Islam di Pantai Banus, Sumatera Barat atau yang terkenal dengan sebutan Bandar Khalifah. Selanjutnya adalah teori Persia. Dalam teori Persia dikatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia berasal dari Persia, Iran, dibawa oleh para pedagang Persia mulai dari abad ke-12. Teori ini diungkapkan oleh Hussein Jaja di Ningrat. Buktinya adalah paham Syiah pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat persamaan antara tradisi budaya Persia dengan budaya Islam di Indonesia. Contohnya adalah pada peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura terdapat upacara tablik di Iran. Dan Tabuk di Sumatera Barat serta Jambi sebagai lambang untuk mengarak jasad Husain bin Abi Ali bin Thalib yang terbunuh dalam peristiwa Karbala. Jadi teman-teman, di teori Gujarat ini mengandung mazhab Hanafi, sedangkan di teori Mekah ini mengandung mazhab Syafi'i. Nah, teori Persia ini paham Syiah. Nah, ada 4 jalur yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini, yaitu jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur pendidikan, dan akulturasi budaya. Yang pertama, jalur perdagangan. Diperkirakan pada abad ke-7 sampai abad ke-11, Islam telah masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Begitu juga dengan perkembangannya. Oleh para saudagar dari luar Indonesia itu sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pada pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur lainnya. Selanjutnya ada jalur pernikahan. Jalur pernikahan ditempuh oleh para ulama sekitar pada abad ke-11 sampai dengan ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat Arab, Benggala, dan yang lainnya menikah dengan orang Indonesia. Nah, umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para pejabat serta putri-putri para raja diperistri dengan syarat memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, jalur pernikahan ini mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam persebaran Islam di tanah air tercinta. Selanjutnya ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibentuk oleh para dai yang memang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru. Para dai ini bukanlah pedagang, melainkan mereka adalah para pengembara yang hanya mengembara menuju wilayah baru yang belum bersentuh Islam sama sekali. Nah, para dai ini dibantu oleh para pedagang hanya untuk berdakwah. Jadi, dari para dai inilah gerakan Islam Indonesia semakin marak. Pada awalnya Islam hanya di pantai-pantai saja. Namun dengan adanya para dai ini, dakwah Islam berkembang luas ke pulau-pulau sampai ke bagian timur.
Selanjutnya ada jalur akulturasi budaya. Sekitar pada abad ke-12 sampai ke-14 Masehi, melalui akulturasi budaya ini, para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga tidak adanya keterpaksaan dalam memeluk agama Islam. Misalnya, seperti cara Wali Songo dalam berdakwah Islam melalui seni, lagu-lagu, permainan, dan wayang. Nah, kesimpulan video pembelajaran kali ini adalah proses masuknya Islam di Indonesia dilakukan secara damai. Pada awalnya, Islam diperkenalkan melalui para pedagang. Seiring perjalannya waktu, politik Islam juga mulai bertumbuh pada abad ke-13 di pantai utara. Para pedagang lokal dan bangsawan kerajaan besar adalah orang-orang pertama yang mengadopsi agama baru, yaitu agama Islam. Penyebaran Islam tidak dapat dipisahkan dari para wali songo. Nah, saya punya quotes yang cocok untuk materi kali ini. Bukan Muslim yang membuat Islam hebat, Islamlah yang membuat Muslim menjadi besar. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, semoga materi saya bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.